Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama Ibu Intan Asyifa Muwahidah, mahasiswi PPL dari Universitas PGRI Semarang, Program Studi Pendidikan Fisika. Senang sekali bisa hadir di tengah-tengah kalian melalui via virtual ini. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Tetap sehat di masa pandemi ini. Jika keluar rumah jangan lupa pakai masker dan ikuti dan patuhi protokol kesehatan yang berlaku dan jaga jarak aman. Senang sekali Ibu bisa hadir di tengah-tengah kalian. Semoga dengan kehadiran Ibu melalui via virtual ini tidak mengurangi kehangatan dari perkenalan dan pertemuan kita pada hari ini. Di sini Ibu akan menemani belajar kalian melalui video pembelajaran ini mengenai materi GLB dan GLBB. Semoga dengan video pembelajaran ini akan membuat kalian lebih memahami lebih dalam mengenai materi ini. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi GLB dan GLBB, Ibu akan menayangkan terlebih dahulu video mengenai materi ini atau video awalan atau persepsi dari materi ini. Yuk silahkan cekidot. Berikut. Dari kedua video tersebut, apa yang bisa kamu simpulkan? Ya, tepat sekali. Pada video pertama, mobil tersebut bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap sebesar 60 km per jam selama 5 menit. Sedangkan pada video kedua, mobil tersebut bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah namun beraturan, yakni setiap 1 menit kecepatannya akan bertambah sebesar 5 km per jam, dari 60 km per jam, kemudian 65, 70, 75, sampai 80 km per jam. Terima kasih anak-anak, kalian sudah menonton secara seksama video yang Ibu tayangkan tadi. Nah, bagaimana menurut kalian? Bagaimana kecepatan dari mobil A dan mobil B? Bagaimana? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Jika mobil A itu memiliki kecepatan atau bergerak dengan kecepatan yang konstan, tetap. Jadi kecepatannya itu konstan, tetap. Sedangkan mobil yang B itu kecepatannya itu berubah-ubah secara teratur. Ingat, kecepatannya berubah-ubah secara teratur. Kecepatan yang berubah yaitu kita sebut dengan percepatan. Nah, mana sih mobil yang memiliki kecepatan GLBB dan GLB? Adakah yang tahu? Baik, ayo kita lanjut saja ke materi berikutnya agar kalian lebih memahami apa itu GLB dan GLBB. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, definisi dari GLB sendiri adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau konstan. Jadi kalian perlu garis bawahi bahwa gerak benda itu pada lintasan yang lurus, tidak berbelok-belok, dengan kecepatan yang tetap atau konstan, atau tidak berubah-ubah di kecepatannya ya. Lalu, ciri-ciri GLB yang pertama tadi sudah kita bahas, yaitu lintasannya lurus
berarti pada satu garis lurus. Kemudian yang kedua, kecepatannya tetap atau konstan. Nah, Bu, kok simbol dari kecepatan itu V? Ya, simbol dari kecepatan itu V karena berasal dari kata velocity, bahasa Inggris yang artinya kecepatan. Nah, misalnya Ibu mempunyai sebuah mobil dengan kecepatan V sama dengan 5 meter per sekon. Jadi, pada detik pertama, kecepatannya itu 5 meter per sekon. Pada detik kedua, kecepatannya itu 5 meter per sekon. Sampai pada detik selanjutnya, kecepatannya akan terus tetap, yaitu 5 meter per sekon. Paham? Kemudian, ciri yang ketiga yaitu, karena kecepatannya tetap, maka percepatan benda sama dengan 0 atau A sama dengan 0. Kita tahu bahwa perubahan kecepatan itu merupakan percepatan. Jadi karena kecepatannya itu konstan, maka percepatan benda itu sama dengan 0 atau A sama dengan 0. Nah, pada GLB berlaku persamaan V sama dengan S per T atau S sama dengan V dikali T, di mana V itu merupakan kecepatan dengan satuan meter per sekon, S itu jarak, satuannya meter, dan T itu merupakan waktu, satuannya sekon. Nah, di sini terdapat grafik jarak terhadap waktu. Berarti kalau jarak itu S, waktu itu T. Berarti grafik jarak terhadap waktu itu grafik S terhadap T. Di sini terdapat sebuah grafik pada GLB. Nah, kita mengetahui bahwa rumus kecepatan itu sudah dibahas di awal adalah V sama dengan S per T. V sebagai kecepatan, S itu jarak, T waktu. Nah, dari gambar grafik S terhadap T di atas, bentuk kurva GLB adalah garis lurus. Nah, kurva GLB ini garis lurus menuju ke atas. Di mana seiring bertambahnya waktu atau bertambahnya T ini, jarak yang ditempuh juga akan bertambah secara teratur. Hal ini mengandung makna bahwa kecepatan benda selalu konstan atau stabil. Ingat lagi kalau GLB itu kecepatannya konstan. Dari gambar grafik di atas, kita dapat menentukan besar atau nilai kecepatan yang dialami benda, yaitu V, kecepatan, sama dengan tan alfa, karena ini mempunyai sudut alfa, sama dengan delta S per delta T. Baik anak-anak, tadi kita sudah membahas mengenai persamaan GLB. Nah, persamaan GLB itu kan V sama dengan S per T atau S sama dengan V kali T. V itu merupakan kecepatan, S itu jarak, dan T itu merupakan waktu tempuh. Nah, untuk memudahkan kalian dalam memahami sebuah grafik pada GLB, Ibu membuatkan sebuah tabel, yaitu tabel suatu benda yang bergerak. Ada kolom waktu tempuh dan kolom kecepatan. Nah, pada waktu tempuhnya 1 sekon, kecepatannya tetap, yaitu 5 meter per sekon. Pada waktu tempuh 2 sekon, kecepatannya pun tetap, masih 5 meter per sekon. Dan seterusnya sampai waktu tempuh 5 sekon, dia kecepatannya tetap, yaitu 5 meter per sekon. Nah, jika kita melihat grafik ini, karena kecepatannya konstan, maka garis ini akan membentuk sebuah garis yang lurus. Nah, pada waktu 1 sekon, dia kecepatannya 5 meter per sekon. Pada waktu 2 sekon, dia kecepatannya 5 meter per sekon. Sampai pada waktu T, 5 sekon, dia tetap kecepatannya yaitu 5 meter per sekon. Nah, begitu. Nah, jika kita lihat grafiknya lagi, yaitu grafik
V terhadap T ini itu tidak lain merupakan luas area atau luasan area V dikali T. Nah, begini. Ini merupakan suatu luasan area di bawah kurva V terhadap T ini. Jadi, luasan area atau luas area pada kurva ini itu merupakan atau sama dengan jarak. Nah, begini. Jadi luas area pada kurva ini V dikali T itu sama dengan jarak atau perpindahan karena kecepatannya konstan. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Langsung tulis di kolom komentar atau WhatsApp juga boleh langsung ke Ibu. Terima kasih.